apakah kamu mengenal Semaun? Bagi yang belum kenal, coba deh kamu searching, karena dia juga pernah menulis novel yang berpahamkan agak ke kiri-kirian. Novel itu berjudul Hikayat Qadirun. Lantas, bagaimana dia bisa tinggal di rumah kos Cokro Aminoto? Jadi begini ceritanya. Di usianya yang baru 14 tahun, saat itu tahun 1914, Semaun bergabung dengan Sarekat Islam di wilayah Surabaya. Lalu kemudian Semaun bergabung dengan Indische Social Democratische Vereniging, yang mana organisasi ini adalah Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda atau yang biasa disingkat sebagai ISDV. Ia masuk ke dalam organisasi ini setelah ia bertemu dengan Hans Niplitz, tokoh komunis asal Belanda. Aktivitasnya yang tinggi dalam dunia pergerakan membuat ia berhenti bekerja dari perusahaan kereta milik Belanda. Saat ia pindah ke Semarang, ia sempat menjadi seorang redaktur surat kabar. Surat kabar itu bernama VSTV, surat kabar yang berbahasa Melayu, dan juga Sinar Jawa, Sinar Hindia, dan Koran Sarekat Islam Semarang. Semaun juga pernah menjadi Dewan Pimpinan di Sarekat Islam. Pada tahun 1918, sebagai Ketua Sarekat Islam Semarang, Semaun banyak terlibat dalam pemogokan buruh. Ia terlibat dalam hal itu tidak sendirian. Ia bersama dengan dua orang temannya, yaitu Alimin dan Darsono. Semaun akhirnya mewujudkan cita-cita Niplitz untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Karena prinsip komunisme yang mengakar pada dirinya, akhirnya hubungan Semaun menjadi renggang dengan anggota Sarekat Islam lainnya. Pada tanggal 23 Mei 1920, Semaun mengganti ISDP menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. Lalu 7 bulan kemudian, namanya diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Semaun pun akhirnya menjadi ketua partai itu. Partai Komunis Indonesia yang biasa kita singkat sebagai PKI, pada awalnya adalah masih menjadi bagian dari Sarekat Islam. Kala itu Sarekat Islam terpecah menjadi Sarekat Islam Hijau dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Merah akhirnya memecahkan diri menjadi Partai Komunis karena berbeda pemahaman. Hal ini terjadi pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga, ia akhirnya meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow. Lalu, Tan Malaka menggantikannya sebagai Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi Ketua Umum. Semaun pun mencoba untuk membangun kembali pengaruhnya di Sarekat Islam, tetapi upayanya kurang berhasil. Waktu pun berlalu, akhirnya perjuangan 3 tokoh pemuda yang pernah ngekos di rumah Cokro Aminoto itu membuahkan hasil. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak lama setelah itu, ia pun diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Namun sayang, kisah 3 serangga itu harus berakhir tragis. Ketiga sahabat itu harus berpisah karena terbentur ideologi. Semaun, ia harus meninggalkan tanah airnya pada tahun 1923. Semaun diasingkan oleh pihak kolonial Belanda karena ia merencanakan demonstrasi besar-besaran. Lalu, Semaun memutuskan untuk tinggal di Uni Soviet selama 30 tahun lebih. Selama dalam masa perasingan, jiwa aktivis Semaun tetap tersalurkan, meski agak terbatas. Ia kedapatan berbicara beberapa kali di Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa di Belanda pada masa itu.
Dia juga sempat belajar di Universitas Tashkent untuk beberapa waktu. Di Eropa, Semaun aktif dalam Executive Committee of the Commission atau ECCI. Kemudian, Semaun pindah ke Uni Soviet, lalu memutuskan untuk tinggal di sana. Ia sempat menjadi pengajar bahasa Indonesia, dan juga ia sempat menjadi penyiar program radio berbahasa Indonesia di Radio Moskow. Puncak karir Semaun adalah ketika ia diangkat oleh Stalin menjadi pimpinan Badan Perancang Negara atau Gospen di Tajikistan. Saat kembali ke Indonesia dalam usia setengah abad lebih, Semaun telah terputus dari PKI, partai yang ia dirikan. Dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1961, dia bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia juga sempat mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Semaun akhirnya meninggal pada tanggal 7 April 1971. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga Raden Ajeng Prawira Atmaja di Pemakaman Umum Gunung Gansir, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Lalu, ada sebuah kisah pilu, yaitu kisah antara Soekarno dan Kartosuwiryo. Sudah kita singgung di awal bahwa masing-masing murid Cokro Aminoto ini memiliki pandangan ideologi yang berbeda-beda. Jika Soekarno dengan gagasan ideologi nasionalis yang sangat kental, Kartosuwiryo sebaliknya. Ia lebih memilih Islam sebagai asas ideologinya, sehingga terjadilah perdebatan atau perbedaan paham antara Soekarno dan Kartosuwiryo dalam hal bentuk negara Indonesia. Kartosuwiryo menginginkan Indonesia berbentuk negara Islam, tetapi Soekarno saat itu didukung oleh mayoritas elit yang menginginkan Indonesia menjadi negara republik. Akhirnya, perbedaan paham itu menghadirkan suatu petaka. Setelah memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno kemudian diangkat menjadi seorang presiden. Dan ketika menjabat menjadi presiden, selang beberapa tahun kemudian, meletuslah pemberontakan yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok. Salah satunya adalah DITII, sebuah organisasi yang dipimpin langsung oleh sang sahabat, yaitu Kartosuwiryo. Organisasi ini ingin mendaulatkan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Ia ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia. Hal ini jelas ditentang oleh kebanyakan orang pada saat itu, karena mayoritas sudah sepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Lalu pada tanggal 4 Juni 1962, Tentara Nasional Indonesia berhasil mendesak Tentara Islam Indonesia atau TII dan kemudian menangkap Kartosuwiryo beserta para pengawalnya. Lokasi penangkapan itu berada di Gunung Geber. Kartosuwiryo pun akhirnya dijadikan tersangka. Ia pun dibawa ke pengadilan. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis mati kepada Kartosuwiryo. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dianggap makar, dan dia pun menolak meminta maaf atas perbuatannya itu, sebab baginya ideologi yang dianutnya sudah sangat benar. Salah satu keputusan berat yang harus diambil Soekarno ketika menjabat menjadi seorang presiden adalah menandatangani vonis mati terhadap sahabatnya sendiri, Kartosuwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nama itu tertempel di berkas eksekusi mati yang terpampang di atas meja kerja Soekarno. Soekarno beberapa kali menyingkirkan berkas-berkas itu, sampai akhirnya pada bulan September 1962, Soekarno lama termenung di atas meja kerjanya. Ia mengenang masa muda bersama Kartosuwiryo. Kala itu batin dan pikirannya sangat bertolak belakang, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menandatangani surat itu.
Ia sadar bahwa kebutuhan negara lebih baik daripada kepentingan pribadi. Dan akhirnya, pada tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo pun akhirnya dieksekusi mati di depan regu tembak di Kepulauan Seribu, Jakarta. Kepada Cindy Adam, Soekarno menggambarkan betapa beratnya ia menandatangani surat vonis itu. Dalam autobiografinya, Soekarno mengatakan hal demikian, "Menandatangani hukuman mati tidaklah memberikan kesenangan kepadaku." Ambillah misalnya Kartosuwiryo. Di tahun 1918, dia kawanku yang baik. Di tahun 20-an, di Bandung, kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama. Ucap Soekarno mengenang Kartosuwiryo. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa terkadang kepentingan suatu lembaga atau kepentingan orang banyak harus kita lebih dahului ketimbang urusan pribadi kita. Lihat bagaimana tegasnya Soekarno dalam menandatangani vonis mati kepada sahabatnya sendiri. Ia bukan berarti kejam, tetapi ia harus mentaati hukum yang ada di Republik Indonesia yang pada saat itu telah berdiri. Dan kisah ini pun selesai. Jika kamu suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman, sahabat, dan kekasihmu ya. Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan agar channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.